Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5096. Kumpulan bahan amal ini termasuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan beberapa alat penjernih air, yang semuanya merupakan barang yang sangat langka. Saat ini, batch barang tersebut masih mengantri untuk melewati pemeriksaan keamanan bandara. Dan orang yang bertanggung jawab mengirimkan kumpulan barang ini melalui pemeriksaan keamanan adalah anggota dari organisasi kemanusiaan ini. Dan organisasi kemanusiaan ini terkenal di Swedia bahkan dunia. Di permukaan, mereka adalah organisasi kemanusiaan dan amal nirlaba, tetapi pada kenyataannya, latar belakang sebenarnya adalah bahwa organisasi misterius yang sedang diselidiki Charlie ditanam di Swedia. Dan bahkan di seluruh Eropa. Biasanya organisasi kemanusiaan ini aktif mengadakan kegiatan amal. Mengajak masyarakat untuk memperhatikan dunia ketiga, perlindungan lingkungan, dan pemanasan global. Namun begitu organisasi membutuhkannya, organisasi ini dapat segera merespon dengan cepat di Norwegia Tengah. Meliputi 4 negara utara Eropa, Estonia, Latvia, dan Lituania berada di seberang laut dari Swedia. Tidak seperti organisasi spionase dan non-pemerintah lainnya, yang sangat rendah hati. Organisasi kemanusiaan ini biasanya memiliki gaya kerja yang high profile. Tidak hanya sering menggunakan media untuk hype sendiri. Bahkan meluncurkan gerakan bertuhan di bidang perlindungan lingkungan. Dan alasan mengapa organisasi ini bertindak begitu menonjol, bahkan sangat agresif. Itu untuk dapat mencapai pencegahan yang memadai di area yang dicakup oleh misi mereka. Pencegahan semacam ini tidak hanya akan membuat perusahaan besar di negara-negara tersebut menjauh dari mereka. Tetapi bahkan pemerintah dan departemen fungsional di negara-negara ini cukup takut pada mereka. Ini adalah manfaat berdiri di landasan moral yang tinggi. Dengan aura moral ini, mereka bisa menggunakan moralitas sebagai senjata untuk menyerang siapa saja yang ingin mereka serang. Jika mereka ingin perusahaan tertentu ditutup, mereka akan mengatur sejumlah besar orang untuk bergegas ke pintu perusahaan untuk memprotes. Jika mereka ingin pemerintah meloloskan atau menolak RUU tertentu, mereka akan mengatur sekelompok orang untuk berbaris di jalan. Singkatnya, selama 3 kata, penjaga moralitas, tertulis di dahi. Pada dasarnya, semuanya akan bermanfaat. Justru karena aura khusus inilah mereka memiliki kenyamanan luar biasa di Eropa. Menurut taktik biasa organisasi ini, jika barang-barang terlarang tertentu perlu diangkut melalui udara, organisasi ini digunakan dengan kedok barang amal. Dan terutama pilih jendela waktu yang lebih mendesak untuk meminta bandara dan bea cukai untuk merilisnya dengan cepat. Dengan metode ini, hampir tidak ada masalah. Oleh karena itu, menurut rencana mereka, setelah penjaga kavaleri berhasil menangkap Maria, mereka akan menyerahkan dia dan pelayan pribadinya ke penghubung organisasi kemanusiaan ini. Dan linker akan menyembunyikannya di persediaan amal dan dengan cepat melewati bea cukai, dan mengirimkannya ke pesawat. Setelah pesawat mendarat, nahkoda langsung melapor ke atasannya melalui saluran khusus. Tukang pos sudah sampai di Gothenburg, kapan barangnya sampai? Di saluran komunikasi terenkripsi khusus, suara serius seorang pria terdengar. Ada yang tidak beres, mereka seharusnya berganti kendaraan di perbatasan antara Norwegia dan Swedia 4 jam lalu. Dan terus menemuimu di Gothenburg, tapi mereka belum muncul. Kapten berseru dan berseru, grupnya hilang? Pihak lain berkata, sepertinya begitu. Kapten tanpa sadar bertanya. Apakah ini sama dengan insiden angsa hitam di New York? Orang mati di New York, seluruh pasukan musnah dan mereka menguap. Yang didefinisikan oleh organisasi sebagai peristiwa angsa hitam yang langka. Hampir semua anggota tahu tentang kekalahan itu, dan Tuhan secara internal telah meminta semua orang untuk belajar dari pelajaran peristiwa angsa hitam ini. Mendengar ini, orang di ujung telepon berkata dengan dingin. Belum pasti, tapi saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak berspekulasi. Bab 5097. Kapten tercengang, dan dengan cepat mengakhiri topik, berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu jika mereka tidak muncul di perbatasan, lalu apa yang harus aku lakukan di sini? Haruskah saya terus menunggu, atau meminta untuk segera kembali? Waktu loading yang diberikan pihak bandara hanya 3 jam. Jika saya tidak bisa lepas landas setelah 3 jam, saya khawatir penerapan aslinya akan terganggu. Tunggu. Pihak lain berkata dengan tegas. Tuan memiliki perintah. Anda menunggu penjaga kavaleri di Gothenburg selama 3 jam. Jika Anda tidak melihat siapapun selama 3 jam, mulailah rencana B.
Kapten berkata tanpa berpikir, tunggu selama 3 jam, ikuti perintah. Saat ini, di tempat parkir di luar area kargo Bandara Gothenburg, kepala sebuah organisasi kemanusiaan sedang duduk di kopilot sebuah truk menunggu dengan cemas. Kali ini, total 3 truk perbekalan dikirim ke Nigeria. Menurut jadwal semula, mereka seharusnya mengantarkan orang tersebut ke bandara dengan kendaraan angkutan khusus saat ini. Dan kemudian mereka harus membawa mereka ke bandara bersama. Dan kemudian mendesak bea cukai untuk segera melepaskan orang yang menjadi target ke pesawat. Untuk memastikan bahwa orang tersebut berhasil dikirim melalui bea cukai kali ini, orang yang bertanggung jawab atas organisasi kemanusiaan secara khusus memanggil kartu truf mereka. Seorang bintang terkenal, dan siap membawanya bersamanya untuk memastikan misi ini bisa berjalan lancar. Namun, hingga kini, mereka belum mendapat informasi apapun. Setelah menunggu setengah jam lagi, masih belum ada kabar, dan yang di atas hanya meminta mereka untuk terus menunggu. Orang yang bertanggung jawab tidak punya pilihan selain duduk di truk dan melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat ini, pengemudi truk di belakang melompat keluar dari mobil, terbentur di pintu kopilot, dan bertanya dengan hormat, "Tuan, bisakah saya naik dan berbicara?" Di tempat tidur, pengemudi di bawah buru-buru naik ke kursi kopilot, dan dengan hormat berkata kepada penanggung jawab, "Tuan, Lolita berkata bahwa dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi." "Apa maksudmu?" Orang yang bertanggung jawab mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi?" Sopir berkata tanpa daya, "Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia membuat janji dengan teman-temannya sore ini untuk pergi ke salon rambut dan spa." "Sialan." Orang yang bertanggung jawab sangat marah dan mengutuk. "Beraninya dia berbicara padaku seperti itu? Apakah dia menjadi bintang dan tidak tahu namanya?" Sopir itu berkata dengan canggung, "Tuan, Anda tahu gaya perilakunya, dia tipikal dari apa yang dia pikirkan. Dan dia tidak tahu situasi sebenarnya dari organisasi kemanusiaan kita. Dan dia pikir dia adalah pemimpin spiritual dari organisasi ini." Orang yang bertanggung jawab menggertakkan giginya, "Pergi dan katakan padanya bahwa kamu harus menunggu di sini selama 3 jam tidak peduli apapun yang terjadi. Dan beritahu dia bahwa saya menyumbangkan materi ke Nigeria kali ini. Saya mengundang banyak media untuk memberinya laporan terperinci." Pengemudi itu berkata dengan tercengang, "Tuan, saya sudah memberitahunya tentang ini, tetapi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia mengatakan bahwa satu-satunya media Eropa yang dia suka sebelumnya adalah BBC, tetapi sejak Brexit, tidak ada seorang pun di seluruh Eropa yang bisa dia hormati. Jika CNN dan BBC datang untuk wawancara, dia hampir tidak bisa memberikan muka, dan dia tidak akan berbicara tentang hal lain. Memangnya dia pikir dia siapa? Jika kami belum membayarnya, bungkus dia. Dan mengoperasinya di belakang punggungnya, dia hanya akan membolos setiap hari. Tidak mengerti apa-apa, dan bahkan tidak bisa lulus casting drama jalanan. Sekarang dia sedikit terkenal, dia bahkan memainkan permainan besar denganku. Apakah kamu tidak benar-benar tahu berapa beratnya?" Sopir berkata tanpa daya, "Tuan, hal yang paling mendesak sekarang adalah membiarkannya tinggal. Kalau tidak, jika dia benar-benar pergi, kami tidak ada hubungannya." Orang yang bertanggung jawab merenungkan dengan marah untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan suara dingin, "Katakan padanya, selama dia bekerja sama dengan baik hari ini, aku akan memberinya Hermes Himalaya sesudahnya." "Oke." Pengemudi itu mengangguk, berbalik dan keluar dari mobil, dan kembali ke mobilnya. Bab 5098. Di kopilot, seorang gadis dengan ekspresi agak garang sedang memegang ponselnya dan memainkan game dalam mode Battle Royale. Saat ini, dia aktif membunuh di dalam game. Melihat pengemudi datang, dia mengangkat kelopak matanya, menatap telepon lagi, dan mencium, "Apakah sudah beres? Aku akan pergi dalam 15 menit." Sopir buru-buru berkata, "Presiden mengatakan bahwa acara hari ini sangat penting dan bermakna." Gadis itu memotongnya secara langsung, dan berkata dengan dingin, "Saya bersemangat tentang perlindungan lingkungan, bukan amal. Aktivitas semacam ini sendiri bukan tipe yang saya suka. Jika Anda meminta saya untuk memprotes orang Asia menggunakan sumpit, orang Eropa terbang dengan pesawat, dan orang Amerika yang mengendarai mobil, saya bisa lebih sabar." Berbicara tentang ini, dia terlihat sombong dan berkata, "Terlebih lagi, selain orang Nigeria,
siapa lagi yang akan memperhatikan untuk membantu mereka? Dengan waktu ini, saya sebaiknya pergi ke konferensi perubahan iklim PBB untuk mengorganisir protes. Ayah saya mengatakan bahwa media di seluruh dunia akan memperhatikan berita PBB dan negara-negara maju. Dan berita negara-negara dunia ketiga seperti Nigeria tidak akan pernah menjadi berita utama dunia barat. Pengemudi itu tercengang, dan pada saat yang sama, dia sangat marah. Namun, masalahnya sangat penting sehingga dia hanya bisa dengan sabar mengatakan. Presiden berkata, selama kamu bekerja sama dengan baik, dia akan memberimu Hermes Himalayan. Dia segera mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menatap pengemudi. Terkejut dan bertanya, benarkah? Kulit buaya Hermes Himalaya? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Pengemudi meyakinkan, tentu saja, saya tidak berbohong kepada Anda. Presiden selalu menepati janjinya. Gadis itu segera berubah dengan sikap buruk, dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu katakan padanya, selama dia melakukan apa yang dia katakan, aku bersedia menunggu sampai malam. Sama seperti semua orang dengan cemas menunggu penjaga kavaleri mendarat. Sebuah pesawat terbang dari ibu kota Nordik. Berangkat dari bandara dan pergi ke Suriah. Joseph telah membawa anak buahnya sendiri dan 7 penjaga kavaleri yang berlindung padanya dan kembali ke pangkalan di Suriah. Segera, setengah jam lagi berlalu, dan masih belum ada kabar dari para penjaga. Melihat bahwa waktu yang dijadwalkan telah terlampaui. Orang yang bertanggung jawab mengangkat telepon satelit dan menghubungi uplinenya. Dan uplinenya, dan upline pilotnya, adalah orang yang sama. Orang itu menjawab telepon dan bertanya dengan nada dingin, ada apa? Orang yang bertanggung jawab buru-buru berkata, Tuan Viscount, saya kehabisan waktu di sini. Saya khawatir saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Pilot memiliki jendela waktu 3 jam. Tapi time window saya hanya 1,5 jam. Dan menurut kecepatan tercepat proses bandara. Saya harus pergi setidaknya 1,5 jam untuk menjalani pemeriksaan keamanan dan proses pemuatan. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi waktu keberangkatan pesawat. Pria yang menjadi Viscount juga sangat cemas, dan berkata, 5 jam yang lalu, ketika penjaga kavaleri tidak muncul di titik dock. Petinggi sudah mengirim penghubung ke Bergen untuk menyelidiki. Seharusnya ada berita segera. Jika tidak ada semuanya, tetap diam sampai perintah terakhir dikeluarkan. Sementara itu, kendaraan off-road Volvo tua melaju dari Swedia, setelah beberapa jam trekking. Itu berhenti di depan rumah pedesaan tempat Maria tinggal sebelumnya. Jendela taksi pengemudi diturunkan, dan seorang pria duduk di dalam kabin pengemudi, mengamati villa dengan cermat. Meski sudah sore, tidak ada pergerakan di villa ini. Dan tidak ada tanda-tanda siapapun yang bekerja di pertanian sekitarnya. Dia mengeluarkan telepon satelit dan berkata ke telepon. Tuan Viscount, saya tidak melihat siapapun di sini. Masih ada beberapa mobil yang diparkir di luar pintu. Tampaknya ada bekas-bekas yang buru-buru dibersihkan. Apakah Anda perlu saya masuk dan melihatnya? Suara Viscount datang dari ujung telepon. Pakai kamera, dan Tuhan dapat melihat video real time. Oke. Pria itu segera mengeluarkan kamera portabel dari kotak sandaran tangan dan menyematkan kamera ke bajunya di bagian luar saku kiri. Setelah menyalakan telepon, dia bertanya dengan hormat. Tuan Viscount, dapatkah Anda melihat video waktu nyata di sana? Pihak lain berkata dengan dingin, ya, kamu bisa masuk dan melihat-lihat sekarang. Bab 5099. Pria di kursi pengemudi Volvo, setelah mengenakan kamera transmisi real time, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang atau kendaraan yang lewat, dia menggunakan alat pemetik kunci untuk membuka pintu dengan terampil. Nyatanya, rumah yang ditinggali Maria, selain kunci pintu biasa, grendel tersembunyi di bagian atas dan bawah kusen pintu. Dan seluruh rangkaian sistem kontrol Internet of Things telah ditingkatkan untuk kunci pintu. Dalam keadaan normal, apakah dia sedang tidur atau pergi keluar? Dia akan menggunakan ponselnya untuk mengunci grendel yang tersembunyi. Kunci pintu semacam ini hanya dapat dibuka melalui internet. Bahkan tukang kunci terbaik pun tidak dapat memecahkannya. Namun, saat dia dan pelayan pribadinya dievakuasi kali ini, mereka sengaja tidak membuka baut yang tersembunyi, yang membuatnya mudah bagi orang ini untuk menyelinap ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, di banyak penjuru dunia, tuan dari organisasi misterius,
dan 4 Earl yang berada di urutan kedua setelah pahlawan yang berkuasa. Semua menonton transmisi real-time di depan layar. Saat pria itu memasuki ruangan, mayat pengawal Maria tiba-tiba muncul di tanah. Pria itu tampaknya tidak terkejut melihat begitu banyak mayat. Sebaliknya, dia mendekati dan melaporkan, tampaknya ada baku tembak di sini. Tapi mayat-mayat ini bukan penjaga kavaleri, mereka seharusnya menjadi pengawal pihak lain. Saat dia berbicara, dia mengikuti jejak sampai ke ruang kerja. Dan menemukan mayat lain di lantai ruang kerja. Dia segera melangkah maju, dan ketika dia melihat wajah mayat itu, dia terkejut sesaat, dan berseru, itu adalah komandan penjaga kavaleri. Suara Viscount segera datang dari earphone. Periksa apakah dia sudah mati atau belum. Bagaimana dia mati? Pria itu segera membungkuk, memeriksa kelopak mata komandan. Dan mayat itu bercak di leher dan tangannya, dan berkata, dia seharusnya mati karena keracunan. Saat dia berbicara, dia membuka gigi komandan dan menemukan taring yang hancur di mulutnya. Dan segera menambahkan, tampaknya komandan bunuh diri dengan menghancurkan taringnya. Viscount segera bertanya, di mana penjaga kavaleri lainnya? 8 penjaga kavaleri dikirim kali ini. Kenapa dia mati sendirian? Di mana yang lainnya? Pria di tempat kejadian melihat sekeliling, lalu keluar dan menggeledah seluruh villa. Namun sayang, tidak ditemukan petunjuk anggota pengawal kavaleri di lokasi kejadian. Jadi, pria itu bertanya, Tuan Viscount, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Sebelum Viscount dapat berbicara, suara yang telah diproses oleh pengubah suara. Dan ada suara sangat rendah yang berasal dari earphone. Kembali ke ruang belajar. Coba lihat di atas meja. Pria itu dikejutkan oleh suara itu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang begitu dingin, yang membuat orang merasa sedikit menyeramkan. Namun, saat berikutnya dia menyadari bahwa suara ini mungkin adalah penguasa misterius. Dia tiba-tiba menjadi tegang, dan tergagap, oke, aku akan segera pergi. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru kembali ke ruang kerja. Ketika dia datang ke meja kuno, dia tiba-tiba menemukan ada sepasang kaligrafi yang ditulis dengan kuas di atas meja. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa hanya ada 8 karakter dalam karya kaligrafi ini. Cincin itu telah ditinggalkan, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Bab 5100. Dia tidak tahu pesan apa yang disampaikan 8 karakter ini. Dia juga tidak tahu cincin apa yang disebutkan di dalamnya. Apa artinya? Tapi dia kebetulan juga pecinta kaligrafi, jadi dia bisa melihat bahwa kaligrafi kuas meniru tulisan kursif kaligrafer Wang Zizi. Dan tulisannya bulat dan indah, dan pada saat yang sama kuat dan kuat. Di mana setiap pukulan bisa disebut tanpa celah. Jika 8 karakter seperti itu digunakan dalam dunia kaligrafi saat ini, mereka pasti akan menjadi yang terbaik. Satu-satunya hal yang tidak sesuai dengan gaya lukisan adalah pada akhir dari 8 karakter. Sebenarnya ada wajah tersenyum yang digambar dengan kuas. Meskipun garis-garis wajah tersenyum ini sederhana, namun sangat jelas. Dan bahkan terlihat jelas bahwa ada sedikit rasa jijik dalam senyuman itu. Tepat ketika dia tenggelam dalam ketidaksempurnaan dari 8 karakter ini. Suara rendah yang telah diubah tiba-tiba terdengar dari earphone. Dan dia tampak menggeram dengan sangat marah. Sial! Sialan! Sialan! Setelah selesai, dia meraung dengan marah, tiup untukku. Pria itu sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya, meledakannya? Meledakkan apa? Tepat setelah dia selesai berbicara, kamera portabel yang tergantung di dada kirinya tiba-tiba meledak. Ada ledakan dahsyat. Dengan keras, hantaman ledakan tinggi menghancurkan seluruh meja menjadi berkeping-keping. Dan kaligrafi yang tertulis di kertas nasi itu langsung terbakar menjadi abu oleh suhu tinggi yang dihasilkan oleh ledakan itu. Dan pria yang datang untuk menyelidiki, sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan dia terbang terbalik dan langsung mati. Kematiannya mengerikan, bahan peledak membuat lubang besar di hatinya. Dan wajahnya juga mempertahankan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Dia tidak tahu sampai dia meninggal bahwa dia akan mati di tangan kamera video portabel yang dia pakai. Struktur kamera portabel ini sangat cerdik. Setidaknya setengah dari volume internal digunakan untuk mengisi bahan peledak tinggi. Dan detonator miniatur dipasang di bahan peledak.
Pengendali jarak jauh hanya perlu menggunakan jaringan komunikasi asli. Dan baterai litium bawaan kamera hanya dapat mengontrol detonator untuk meledak kapan saja. Alasan mengapa peralatan semacam ini dikembangkan dan ditugaskan kepada anggota organisasi adalah membunuh orang dan menghancurkan mayat bila perlu. Saat ini, kamera setelah ledakan menyebabkan nyala api di banyak tempat di dalam ruangan. Seluruh interior kamera terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Setelah cangkang plastik khusus dibakar pada suhu tinggi, ini akan membentuk benda kental dengan viskositas tinggi seperti aspal. Dan nyalanya bisa bertahan lama. Saat ini, meja rusak, lantai kayu, dan gorden yang terbuat dari serat kimia. Semuanya ternoda oleh bahan lengket yang dihasilkan selama ledakan. Dan benda lengket itu membawa api, sehingga api dengan cepat membesar. Beberapa menit kemudian, api yang berkobar sudah dinyalakan di ruang kerja. Dan nyala api menyembur keluar dari ruang kerja, dan kemudian benar-benar menyulut seluruh villa. Ketika tetangga melihat rumah itu terbakar, api benar-benar di luar kendali. Seseorang memanggil alarm kebakaran, tapi tempat ini relatif jauh. Dan mobil pemadam kebakaran membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk tiba. Saat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, kondisi lokasi hampir hangus menjadi abu. Dan karena kerangka utama rumah di sini adalah struktur kayu. Ketika api membakar ke tahap selanjutnya, seluruh villa runtuh seketika dan menjadi reruntuhan. Petugas pemadam kebakaran di tempat kejadian mulai memeriksa tempat kejadian setelah api terbuka padam. Tetapi mereka tidak menyangka akan menemukan banyak mayat hangus di antara reruntuhan.